حي على الصلاة حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Mubadil Fikih, yang mana sejak rukun Islam yang nomor 2 ialah itu termasuk ialah melakukan sholat atau mendirikan sholat yang diwajibkan kepada kita semua, menjadi kewajiban umat Islam. Soal maiko apa? Mana iqamah shalah utawi artine nglakoni salat. Jawab manahu utawi maknane nglakoni salat iku fi'lu sholati, nglakoni pira-pira salat al-khamsi kang 5. Jadi arti melakukan salat itu melakukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan, sebaik mungkin kita harus lakukan tepat waktunya masing-masing. Jangan sampai lupa. Karena itu kewajiban bagi orang yang Islam baligh dan berakal. Selanjutnya soal maiko apa as-sholatu utai pira-pira salat iku al-khamsu kalimo. Ya jadi apa salat 5 waktu itu? Jawab hiya utawi salat 5 waktu iku as-subhu subuh, salat subuh. Jadi yang pertama salat subuh, wa dhuhru lan salat duhur, wal asr lan salat asar, wal maghribu lan salat maghrib, wa isya'u lan salat isya. Jadi salat 5 waktu itu ada 5 waktu, 1 salat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat. 4 rakaat, isya 4 rakaat, 4 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi jumlahnya 17 rakaat. Jangan sampai salah menghitung tentang rakaatnya, jumlah rakaatnya. Kalau salah jumlah rakaatnya menjadikan sholatnya kita tidak sah, menjadikan sholat kita menjadi batal. Jadi harus sesuai rakaat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus tepat. Selanjutnya soal manda ngopo yalzamu wajib opo bareng apa ma qabla sholati ing dalam sadurunge salat. Ya, jadi apa yang diwajibkan sebelum sholat. Jadi ada perkara yang diwajibkan sebelum sholat itu apa? Jawab yalzamu wajib qabla sholati ing dalam sadurunge salat wajib apa al wudu. Jadi wajib sebelum sholat itu adalah wudu. Jadi sebelum sholat harus melakukan wudu supaya kita bersih dari hadas kecil. Ya, kalau hadas besar berarti kita harus mandi menghilangkan hadas besar. Kalau wudu menghilangkan hadas kecil. Jadi kita harus sebelum sholat kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya, harus suci semua. Kalau kita nggak suci, jadi kita nggak bisa melakukan sholatnya secara sah, karena itu termasuk syarat-syaratnya sholat. Selanjutnya soal kami kopiro furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Ya, jadi kita harus mengetahui fardunya wudu. Fardunya wudu itu termasuk kewajiban kita wudu, yang dalam wudu itu harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Jadi wudu harus tahu tata caranya, bukan hanya sekedar raup membasuh muka, membasuh tekel, enggak seperti itu. Kita harus tahu tata caranya dan fardunya wudu. Fardu termasuk kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu ya. Jawab furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku 106. Ya di sini ada 6 di kitab Mubadil Fikih. Al-awalu utawi kang babitan iku niat.
Jadi pertama kita harus niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi pertama harus niat. Jadi kalau nggak niat berarti belum termasuk wudhu, harus niat wudhu. Karena perkara itu sesuai dengan niatnya, apa yang kita niatkan itu. Azani utai kamar loro iku anggus wajhi masuk wajah. Jadi berdua kita harus membasuh wajah kita. Membasuh wajah niat terus membasuh wajah. Basuh wajah. Bertiga salisu utai mertelune iku gusliyadeni masuk tangan loro. Malbir falko ini serta sikut loro. Jadi mertiga membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi membasuh kedua tangan kiri dan kanan sampai siku. Niku yang termasuk nomor 3. Jadi harus sampai siku, nggak boleh setengah, nggak boleh, harus sampai siku. Itu harus kena semua. Kalau nggak kena semua, berarti wudhu kita belum sempurna atau tidak sah. Itu. Rose yang selanjutnya arobiu tai kamar 4 papat iku masuk bakti rose ngusap sebagiannya sirah. Jadi kita harus berempatnya harus mengusap sebagian kepala. Harus sebagian kepala dibuka. Itu termasuk nomor 4. Fardu wudhu harus mengusap sebagian kepala kita. Al khamisu utawi nomor 5 iku ghusl rijlaini masuk siki loro. Ya jadi fardu nomor 5 membasuh kaki 2. Mal kabeni sertane kemiren loro. Ya, jadi kita harus membasuh kaki kita sampai mata kaki atau sampai lutut. Niku sampai lutut. Bisa membasuh kaki 2 sampai lutut atau mata kaki. Mata kaki lebih baik sampai lutut, lebih baik kita sampai lutut, jangan mata kaki doang, sampai lutut lebih baik karena menjaga supaya kita suci semua daripada kita membasuh mata kaki saja malah tidak sah, bahaya. Terus asadisu tain kang nomor 6 iku atarbidu tertib. Jadi nomor 6 itu tertib. 6 tertib. Jadi nggak boleh pertama kali niat langsung membasuh kaki, nggak boleh. Jadi harus urut dari pertama sampai akhir. Pertama sampai akhir tertib ialah melakukan perkara awal sampai akhir, nggak boleh nomor 1 harus langsung nomor 3, nomor 1 sampai nomor 5 nggak boleh, atau nomor 5 malah nomor 1 nggak boleh, atau masuk kaki malah membasuh wajah nggak boleh. Jadi harus niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, dan berempat mengusap sebagian kepala, dan berlima masuk kaki 2 dan berenam tertib. Jadi nggak boleh di langkah-langkahi atau di apa itu namanya, di selong-selong kata bahasa Jawanya, selong-selong. Jadi harus urut. Ya, selanjutnya soal mai gopo aniatul wudu'i utawi niati wudu. Ya, jadi kita harus niat wudu. Ya, ini selanjutnya kita niat wudu seperti ini. Jawab nawaitu niat coba ingsun rafa'al hadasi ngilangi hadas asguri kang cilik. Jadi kita menghilangkan hadas kecil. Nawaitu rafa'al hadasi asguri, menghilangkan hadas kecil supaya kita bisa melakukan sholat. Tapi kita kalau hadas besar kita harus mandi dahulu lagi baru wudhu. Bisa kita karena kita menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya soal mai gua hadasu utai hadas asguru kang cilik. Jawab huwa utai hadas cilik iku kuluma saben-saben barang yabtilu kang batalake apa ma al wudu ing wudu. Jadi hadas kecil itu hadas yang membatalkan wudhu. Jadi kita kalau hadas kecil harus wudhu lagi, nggak boleh langsung sholat, nggak boleh. Jadi membatalkan wudhu. Kalau contohnya seperti kita kentut atau buang kentut itu termasuk hadas kecil. Jadi kita harus mewajibkan wudhu lagi sebelum melakukan sholat.
5 waktu, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat wajib, kita harus melakukan wudhu. Oke, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesarnya, mohon diingatkan. Nanti kalian teman-teman bisa komen di bawah ini atau bertanya ya, kalau ada kesalahan mohon dikorek, maafkan atau diingatkan, nanti kasih masukan supaya saya bisa belajar lagi, karena saya juga masih belajar, karena belajar itu tidak ada batasnya, dari kecil sampai tua sampai mati kita masih belajar ya. Jadi apabila ada kesalahan mohon diingatkan dan diberi masukan supaya kita semua bisa belajar menjadi lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.